Sekarang ini mencari pekerjaan, bahkan jauh lebih susah ketimbang mencari pacar. Ada perampok. Cepat tolong, ada pencuri. Cepat tangkap pencurinya. Berhenti. Pas sekali emosiku sedang memuncak, belum sempat kulampiaskan. Kembalikan barang itu. Belum pernah kulihat orang seberani kamu. Berikan padaku. Tak sayang nyawa. Berikan padaku. Perempuan nekat. Ah, Pergi. Ji, hati-hati. tanganmu. Biar kuantar ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Cuma goresan ringan. Pria ini sangat tampan. Hebat. Sebentar lagi aku dapat menantu. Aduh nak, bagaimana keadaanmu? Lukamu parah? Aku tidak apa-apa, Nenek. Cuma luka kecil, tak perlu ke rumah sakit. Syukurlah kamu selamat. Jin An, kau harus sungguh berterima kasih padanya. Hari ini, syukurlah gadis ini menolongku. Kalau tidak, mungkin yang tergeletak tak bernyawa, itu kamu. Baik, Nek, aku paham. Lalu bagaimana kau akan membalas kebaikannya? Menurutku, sebagai balasan penyelamat nyawamu, kamu harus menikahinya. Apa? Apa? Cocok. Sungguh serasi. Tak Tak bisa. bisa. Nak, cucuku ini berbakti serta patuh. Bagaimana bila kau berikan dia satu kesempatan? Hah, Iya, tapi kita bahkan belum saling kenal. Nenek, bukankah sudah kubilang, aku tak mau menikah. nak. Syarat apapun sampaikan saja. Asal kau rela menikah dengannya, aku akan langsung memberi 10 juta dolar sebagai mas kawin. Nenek, nenek asal bicara lagi. Maaf, nenekku ini. Ingatannya kurang baik. Jadi jangan diambil hati. Maaf, Nek, aku harus menjawab telepon dulu. Halo, Bu. Xiao, dokter barusan bilang, hari ini kita harus membayar 100.000 dolar. Kalau tak secepatnya dilunasi, ayahmu akan dipulangkan dari rumah sakit. Bu, jangan khawatir. Aku pasti cari cara buat segera kumpulin uangnya. Kalau begitu, cepatlah ya. Ayah harus kuat, ya. Apapun caranya, aku pasti akan menolongmu mengumpulkan uang itu. Nek, bukan tak mungkin menikah dengannya. Namun, saya ada satu syarat. Sebutkan saja. Saya mau mas kawin 100.000 dolar. Kupikir dia gadis istimewa. Tapi sekarang sepertinya, nyatanya cuma begini. Semua demi uang. Nenek, aku sekarang tak punya apa-apa. Pakai apa aku menikah? Lagi pula, Anda juga tak mau menikah dengan pria yang tak punya uang, rumah, atau mobil kan? Nenek, maafkan aku. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Apa yang kau bicarakan? Sejak kapan keluarga lu kita bahkan uang 100.000 dolar saja tak sanggup mengeluarkannya? Nenek, Diam. Hanya 100.000 dolar. Biar aku yang keluarkan. Anggaplah ini hadiah perkenalan untuk menantu cucu saya. Nenek, tenang saja. Nanti kalau aku dapat uang, pasti akan kukembalikan pada Anda. Bersama keluarga, kenapa harus bicara soal mengembalikan? Menurutku, memilih hari baik, lebih baik langsung hari ini. Hari ini, kalian berdua harus ikut aku mendaftarkan pernikahan. Daftar nikah? Ya, Hah? tunggu apa lagi? Ayo cepat.
biar nenek lihat. Ya, bagus, Jin An. Xiao Xiao gadis baik. Nanti, kamu jangan menyakitinya, mengerti? Perlakukan dia dengan baik. Nenek, Xiao Xiao, nanti kalian sebagai pasangan muda, hidup rukunlah bersama. Nenek pulang dulu ya. Dadah. Nenek dadah. Tunggu. Uang 100.000 dolar ini, anggap aku berutang padamu. Nanti kalau aku punya uang, pasti ku kembalikan padamu. Ini, surat utangnya. dia malah inisiatif membuat surat utang. Jangan-jangan aku selama ini salah menilainya. Xiao Xiao, Bu, tenanglah. Ayah pasti pulih. Keluarga pasien Gu Tianze. Ya saya. Bagaimana kondisi ayah saya? Keadaan pasien kritis, harus segera dioperasi. Segera siapkan biaya operasi 200.000 dolar. 200.000 dolar? apa? Bukankah kami baru membayar 100.000 dolar? Kerjakan secepatnya. Pasien harus segera dioperasi, menunda terlalu lama hanya akan memperburuk kondisinya. Bu, aku pasti akan mencari cara. Xiao Xiao, lalu bagaimana dengan uang 200.000 dolar itu? Kemana kau akan mendapatkan uang sebanyak itu? Bu, jangan cemas, pasti ada solusinya. Halo Tante. Ayah saya harus segera dioperasi. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Mengapa dia dirawat di rumah sakit? Gadis itu, nasibnya benar-benar malang. Siapa yang bisa membantahnya? Ayahnya sakit separah itu? Biayanya benar-benar tak ada ujungnya. Kalian sedang membahas apa? Kami sedang membahas gadis itu. Karena ayahnya sakit keras, dia sudah menggalang dana operasi yang begitu besar. Setelah itu dia kehabisan uang, hingga berutang biaya pengobatan sebesar 100.000 dolar. Begitu urusan itu terselesaikan, kini butuh uang lebih banyak lagi. Aku menuntut mahar 100.000 dolar. Rupanya, uang 100.000 dolar itu dipakai untuk biaya pengobatan ayahnya. Berapa sisa biaya operasi ayahnya? Biar aku yang bayar. Maksud Anda? Biaya pengobatan Gutianse semuanya kan? Tepat sekali. Berapapun biayanya, aku yang menanggungnya. Baiklah, akan segera saya proses. Itu. Sesungguhnya. Maaf. Apakah operasi ayah saya dijadwalkan lebih cepat? Penyakitnya sungguh tak bisa ditunda lagi. Soal biayanya, saya sudah menghimpun sebagian. Apakah ada kebijakan lain? Anda tidak tahu? Biaya operasi ayah Anda, baru saja ada yang melunasinya. Sudah lunas? Suster tahu seperti apa orangnya. Tadi orangnya masih di sini? Ya, dia. Punggung itu, kenapa terasa begitu familiar? Halo, Cepat bawa pulang. Cucu menantuku itu, ayo makan malam bersama di rumah. Nenek. Kami kan baru saling kenal. Beri kami waktu untuk membangun kedekatan, kan? Aku tak peduli. Sebelum akhir tahun aku harus sudah menimang cicit. Gadis sebaik itu, kamu harus benar-benar menjaga dia. Kalau tidak, semua kartu kreditmu akan kublokir. Nenek aku. Gadis sebaik itu, kenapa tidak Anda jadikan dia cucu kandung saja? Jieyi, tolong cari tahu semua informasi tentang Gu Xiao Xiao. Berikut data tentang istri Anda, Tuan. Bu Xiao Xiao, usia 25 tahun, telah menikah, saat ini menganggur. Lalu, dia pun melamar kerja di salah satu anak perusahaan kita. Perlu saya kabari bagian HR agar memberinya perhatian khusus? Tak usah. Aturan perusahaan kami ketat. Jika dia memang kompeten, dia pasti lolos. Baik, Tuan.
Gu Xiao Xiao, kerja baru. Semangat ya. Gu Xiao Xiao. Dulu kamu selalu mencoba menindasku dalam segala hal. Kini kau berada di tanganku. Anggap saja itu nasib sialmu. Kamu pasti pegawai baru itu ya? Xiaonan, kebetulan banget. Kenapa kamu juga di sini? Sungguh lancang. Itu Presiden Chen. Berani-beraninya kau memanggilnya sembarangan? Astaga, bukankah ini teman sekelasku dulu? Dia dulu murid terpintar di kelas kami loh. Tapi kok setelah bertahun-tahun cuma jadi asisten kecil? Tak masalah, aku bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Xiaonan, apa kamu seorang manajer di perusahaan ini? Betul, akulah wakil presiden di sini. Mulai sekarang, selama kau bekerja denganku, kau mesti tanpa syarat mematuhi semua perintahku. Ingat, jangan mimpi membawa-bawa hubungan pertemanan denganku. Aku tak memelihara orang tak berguna. Mengerti? Bagus kalau kau paham. Sebagai tes untuk si pendatang baru, mulai detik ini, pergi bersihkan semua toilet di gedung ini. Apa? Apa? Bersih-bersih toilet? Presiden Chen menyuruhmu membersihkan toilet. Itu untuk melatih pegawai baru. Kalau kamu keberatan, segera bereskan barangmu dan pergi. Presiden Chen? Kamu sengaja mempersulitku. Berani-beraninya pendatang baru sepertimu keberatan. Pilihannya bersihkan toilet sekarang, atau bereskan barangmu, lalu angkat kaki. Kau pikir grup lu itu tempat sampah yang bisa dimasuki sesuka hati? Aku juga diterima di sini lewat proses wawancara. Dengan alasan apa kalian semaunya memindahkan posisiku? Atas dasar apa? Tentu saja karena aku pemimpinmu, bosmu, sekaligus wakil direktur perusahaan ini. Bahkan tugas dasar seperti bersihin toilet saja tak bisa kau kerjakan. Bagaimana aku bisa percaya kau mampu mengisi posisi desainer? Aku bahkan belum mulai kerja. Kenapa Anda menganggap saya tak mampu melakukannya? Dasarnya apa? Gu Xiao Xiao, kau yang kemampuannya pas-pasan, pendatang baru tanpa koneksi, dan tanpa pengalaman kerja, seharusnya aku tak perlu menerimamu. Ini semua karena kemurahan hatiku, yang memberimu peluang bekerja di bagian kebersihan. Jangan tak tahu diri. Gu Xiao Xiao. Kau dengar? Sekarang pergi dari sini, atau cepat bersihkan toilet. Chen Peinan, kenapa kau bisa jadi seperti ini? Di kantor macam ini, lebih baik aku tak kerja di sini. Kalau kau berani pergi hari ini, akan kupastikan kau tak bakal bertahan. Di industri ini, Gu Xiao Xiao, pakai apa kau bisa melawanku? Apa? Presiden lu akan datang ke cabang kita? Baiklah, saya mengerti. Kalian semua, hentikan dulu pekerjaan kalian. Saya akan mengumumkan sebuah berita penting. Mulai hari ini, Presdir Group yang baru dilantik, yaitu Presiden Lu, akan berkantor di cabang kita. Harap kalian semua bersemangat dan tunjukkan performa terbaik. Presiden Lu, bukankah dia adalah pemimpin termuda di grup kita? Presiden Lu, Kabarnya meski Presiden Lu masih sangat muda, dia sudah menjadi jenius bisnis paling terkenal di Wall Street. Presiden Lu, dia benar-benar bos muda seperti di film. Masih muda dan tampan, kaya raya, dan masih lajang pula. Tak sabar rasanya bertemu langsung. Kenapa kau masih berdiri di situ? Cepat bersihkan toilet, kalau nanti ada masalah, tanggung sendiri akibatnya. Demi biaya pengobatan ayah, aku tak boleh keras kepala. Seberat apapun pekerjaan ini, aku harus tetap melakukannya. Gu Xiao Xiao, kau pasti bisa. Baik. Presiden Chen, Akta nikah sudah ada, tapi aku bahkan tak punya nomor ponselnya. Gu Xiao Xiao, bisakah kamu tetap di toilet dan jangan keluyuran? Bau apa ini? Kau tak tahu ya sebentar lagi Presiden Lu akan datang? Iya, Semua kembali bekerja. Stop mengobrol. baik. Gu Xiao Xiao, ikut saya sebentar. Gu Xiao Xiao, ku peringatkan, kalau kau ingin memiliki masa depan cerah di perusahaan ini, kau harus patuh padaku. apa maksud Anda? Bukankah kau ingin jadi desainer? Apa yang dibutuhkan untuk jadi desainer? Kau pasti sudah tahu kan? Apa yang kau lakukan? Kurang ajar. Berani-beraninya kau menamparku. Hebat.
Percaya atau tidak, dalam sekejap saja aku bisa membuatmu tak bisa bekerja di sektor ini lagi. Siapa yang akan kau buat tak bisa bekerja lagi? Presiden Lu datang. Presiden Lu tiba. Cepat pergi. Apa? Kamu presiden Lu? Apa? Kau presiden Lu? Apakah Gu Xiao Xiao mengenal Presiden Lu? Mana mungkin itu dia? Jangan sampai identitasku terungkap. Dia Presiden Lu. Benar, dia adalah Presiden Lu dari grup Lu. Aku adalah asisten Presiden Lu. Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan bertugas di cabang ini untuk memantau pekerjaan. Benar. Akulah Presiden Lu. Mulai hari ini, Presiden Lu, yakni aku sendiri, akan resmi mengambil alih semua urusan di kantor cabang ini. Halo Presiden Lu, saya Wakil Direktur Cabang Chen Peinan. Suatu kehormatan atas kedatangan Anda. Maaf kami terlambat menyambut. Presiden Lu, saya Wang Deva. Saya manajer penanggung jawab di Departemen Pemasaran. Baik, Boleh saya bertanya, Presiden Lu, kedatangan Anda ke cabang kami, ada instruksi khusus? sudah kukatakan ini bukan sekadar kunjungan, melainkan aku mengambil alih cabang ini dan akan tinggal di sini. Begini caramu menyambutku? Hah? Chen Peinan, Wakil Direktur Chen. Begini kau mengelola perusahaan? Di depan mataku, hal seperti ini bisa terjadi. Bukankah seharusnya Anda memberi penjelasan padaku? Celaka, aku tak bisa menahan diri. Rahasiaku ketahuan. Berani sekali asisten rendahan ikut bicara? Ini instruksi Presiden Lu. Ucapanku tak keliru, kan? Benar. Manajer Wang, apakah cabang ini sekarang jadi milikmu? Tidak, bukan begitu Presiden Lu. Saya hanya menegur karyawan. Presiden Lu, mungkin terjadi kesalahpahaman. Biasanya, manajer Wang sangat memperhatikan bawahannya. Jangan-jangan petugas kebersihan ini memfitnah manajer Wang? Apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas dia yang... Ini fitnah, atau justru Wakil Direktur Chen sengaja menutupinya? Manajer Wang, bukankah kau berniat mempersulitnya? Sekarang aku yang akan mempersulitmu. Wakil Direktur Chen, pecat dia sekarang juga. Kau? Ini instruksi Presiden Lu. Ucapanku tak keliru, kan? Sadari posisimu. Baik, Betul. Manajer Wang, kau berani-beraninya menyentuh pegawai perempuan, apalagi yang mau kau sangkal. Kau pecat dia segera. Keluar sekarang juga. Presiden Lu. Presiden Lu. Presiden Lu. Saya sadar saya salah. Presiden Lu, tolong. Nonagu, saya telah menelaah CV Anda. Saya yang akan mewawancarai Anda langsung. Baik. Lu Jinan, aku tahu semua ini berkatmu. Presiden Lu bersedia membantuku. tak apa. Omong-omong, aku bahkan tak tahu kalau kamu juga kerja di grup Lu. Oh, aku asisten Presiden Lu. Sebenarnya, Presiden Lu orang yang cukup baik. Memang baik. Hari ini, karena dia bersedia mewawancaraiku lagi. Kalau tidak, aku pasti masih jadi petugas kebersihan. Kenapa cuma ingat kebaikannya? Kan semua karena aku. Ya, semuanya karenamu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Halo, Nenek. Oh, kalau begitu, bicara langsung padanya. Halo, Nenek. Xiao ya. Malam ini pulanglah dengan Jin An makan di rumah. Nenek sudah menyiapkan santapan spesial untuk kalian. Mengajak kami makan? Baik, Baiklah. Nanti malam aku dan Lu Jin An pulang bersama. ayo berangkat. Xiao. Jin An, ayo. Minum selagi hangat, lalu cepat istirahat. Nenek, ini apa? Ini bagus sekali. Sesudah diminum, Nenek jamin kalian langsung dapat momongan. Nenek, aku. Ayo cepat minum.
Ya, tidurlah lebih awal, ya. Hei kamu, sedang apa kamu? Lepaskan aku. Lu Jinan, sedang apa kau? Lepaskan, lepaskan aku. Jangan bergerak. Oh, Lu Jinan. Nenek, nenek, apa yang kau beri untukku minum? Lu Jinan. Dasar bocah nakal. Akhirnya jerih payahku tak sia-sia. Lu Jinan. Ada apa? Kecewa, ya? Enggak kok. Walau kita menikah tiba-tiba dan sudah serumah, tapi aku tak mau melukaimu begitu saja. Cepat istirahat. Apa yang kau lakukan? Dasar brengsek, kau tak punya harga diri. Dasar kurang ajar. Bukan begitu. Ini kamarku. Aku hanya... Gu Xiao Xiao. Aku tak percaya aku benar-benar sudah mendaftarkan pernikahan dan tinggal serumah dengan seorang pria. Gu Xiao Xiao, ini klien yang harus kita temui malam ini. Pergilah dan temui mereka. Bukankah kerjasama dengan Zhang's Group ini kau yang menanganinya? Kenapa harus aku yang menemui mereka? Kalau aku suruh pergi, ya pergi saja. Jangan banyak omong. Kenapa? Tanpa Presiden Lu, kamu mungkin sampai-sampai tak tahu cara melayani klien. Kamu... Ini kan hanya soal kerjasama. Aku akan pergi. Kalau negosiasi ini gagal, lebih baik kau segera pergi saja. Tenang saja, kesepakatan ini pasti akan kudapat. Baiklah, aku tunggu hasilnya. Buka lebar matamu dan lihat saja. Lu Jinan. Gu Xiao Xiao. Ini draft kontak baru, silakan Anda periksa. Oh. Yi. Gu Xiao Xiao. Gimana? Kerjanya? Dia sedang di area kerja. Perlu kupanggil ke sini? Tidak perlu. Lalu bagaimana keadaannya? Ya, tetap bekerja seperti biasa. Oh. Kalau begitu. Presiden Lu, karena Anda begitu peduli padanya, mengapa tak Anda lihat sendiri? Buat apa aku menemuinya? Kalau begitu kenapa masih tanya? Hei. Kamu ini, akhir-akhir ini, apa yang terjadi padamu belakangan ini? Presiden Zhang,
Saya dari grup Lugu Xiao Xiao. Silakan masuk. Halo, Pak. Ini kontraknya. Harus kuakui, kulitmu sangat bagus. Jauh lebih baik dibanding kulit Chen Peinan itu. Presiden Zhang, sebaiknya kita periksa kontraknya dulu. Meninjau kontrak boleh saja, tapi habiskan dulu segelas minuman ini. Maaf, saya tidak bisa minum. Jadi kau tidak menghargai Zhang ini, ya? Maafkan saya, tapi saya benar-benar tak bisa minum. Berani sekali kamu bersikap begitu di depanku. Kau cuma desainer kecil, berani-beraninya menolak aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau mau apa? Tentu saja melakukan sesuatu yang membuatmu senang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau mau apa? Tentu saja akan melakukan hal yang membuatmu senang. Lakukan saja begitu. Tolong aku. Gu Xiao Xiao, ada apa denganmu? Cepat. Tolong aku. Lu Jinan. Tolong aku. Lu Jinan, tolong aku. Gu Xiao Xiao. Si Yeyi, segera lacak lokasi Gu Xiao Xiao. Baik, Presiden Lu. Berani-beraninya menelepon. Lihat, akan kuberi pelajaran hari ini. Lepaskan. Tolong. Siapapun tolong. Presiden Lu sudah ditemukan. Nyonya ada di KTV YC, sedang mendiskusikan proyek dengan Zhang. Ayo pergi ke KTVS sekarang. Ada orang? Kemari. Tolong. Jangan berteriak. Kalau kau berteriak lagi, awas, kubuat kamu menyesal. Pak Wang, pergi awasi dia. Baik, bos. Jangan. Jangan mendekat. Kumohon, jangan. Xiao Xiao. Angkat telepon. Jangan mendekat. Cantik. Jangan mendekat. Jangan. Dia tak mengangkat teleponnya. Siapa di dalam? Presiden Lu, di dalam ada rekan bisnis saya, hanya sedang bersenang-senang, kami khawatir mengganggu Anda. Kesini manis. Ah, tolong. Tolong. Dari mana asal bocah ini? Berani-beraninya ganggu urusanku? Bocah ini berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku Presiden Direktur Zhang's Group. Kau berani memukulku? Tuan Si, Xiao Xiao. Jangan takut. Aku di sini. Presiden Lu, tolong lepaskan saya. Saya salah, Presiden Lu, saya sungguh salah. Saya tidak tahu dia orang Anda. Presiden Lu, saya salah. Beri saya kesempatan lagi, Presiden Lu. Segera buat Zhang bangkrut. Presiden Lu. Baik. Tuan Si, saya salah. Saya tak tahu dia orang Anda. Tuan Si, saya salah. Tuan Si. Lu Jinan, terima kasih atas hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku tak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Itu bukan masalah. Kita sudah menikah. Melindungimu, bukankah itu kewajibanku? Biar aku traktir kamu makan. Kau membantuku terakhir kali, dan kini kau menyelamatkanku lagi. Biar aku membalas budimu. Baiklah. Aku tahu tempat panggangan yang lezat sekali. Ayo. Cepatlah, BBQ di sini sungguh lezat. Ayo, silakan pesan. Aku tidak lapar. Kamu saja yang makan. Jangan sungkan. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Aku tak tahu bagaimana membalas budimu. Namun paling tidak, aku harus mentraktirmu. Pesan saja. Pesan saja apa yang kamu mau. Baiklah.
Bos. Ya? Aku mau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Semuanya saya pesan. Baik, segera kami siapkan. Ayo pergi. Biasanya kamu makan begini? Mana mungkin? Mana mau aku membelinya? Sekali-sekali saja kalau sangat ingin, baru aku makan demi memuaskan keinginan. Seperti apa hidup yang dia jalani selama ini? Baru BBQ begini, dia cuma bisa makan kalau benar-benar kepengin. Aku tak takut kau menertawakanku. Waktu aku masih sangat kecil, ayahku jatuh sakit. Hampir semua pemasukan keluarga habis untuk biaya berobatnya. Kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Bukan berarti aku minta belas kasihanmu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku pun tak jauh beda denganmu. Benar juga. Aku bahkan belum pernah dengar tentang keluargamu, selain nenekmu. Mereka, Aduh, bukankah ini Gu Xiao Xiao? Aduh, bukankah ini Gu Xiao Xiao? Tak kusangka, sejak meninggalkan keluargaku, Zigao, ternyata hidupmu tidak seberapa. Ini berondong peliharaan barumu? Benar kan? Mirip denganmu? Tampilannya juga miskin sekali. Kenapa menatapku? Kenapa? Mau minta makan? Berlutut lalu panggil aku bibi tua? Nanti ku beri kau sedikit makan. Jaga mulut kotor kalian. apa dia membelaku? Berani-beraninya kau memukulku? Memang kamu pantas dipukul. Kalau kamu masih tak bisa menjaga mulut kotormu itu, lain kali takkan cuma satu kali tamparan. Sayang, dia memukulku. Tak apa-apa sayang, akan kubalas dia. Cepat minta maaf pada istriku. Dia tidak pantas. Oh, sekarang aku paham. Apakah kau masih merindukanku? Dengar baik-baik, sekarang juga berlututlah dan minta maaf padaku. Mungkin saja aku akan melupakan kesalahanmu dulu. Sayang, dengan tangan dekilmu itu, kau berani menyentuhnya? Dasar sampah pembuat onar. Berani-beraninya memukulku. Akan kucari orang untuk menghabisimu. Hanya denganmu? Kau tahu siapa aku, sialan? Berani-beraninya kau memukulku, ha? Gu Xiao Xiao, dasar wanita tak tahu malu. Cepat minta maaf sekarang, jika tidak. Jika tidak. Memangnya, apa yang akan kau lakukan? Suamiku adalah bos Wang Group. Kami telah menjalin kemitraan dengan grup Lu. Benar sekali. Grup Lu adalah perusahaan yang mendominasi seluruh ekonomi Huaxia. Tak lama lagi, aku bakal meraih kesuksesan besar. Cepatlah berlutut, lalu minta maaf padaku. Memangnya, kenapa kalau mereka itu grup Lu? Cepat enyah dari sini, atau tak akan kulepaskan kau. Berani sekali kau meremehkanku. Itu berarti kau menyepelekan grup Lu. Pengawal, hajar mereka. Berdiri di belakangku. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Wanita hina, berani-beraninya kau bersekongkol dengan sampah ini hanya demi menentang anak buahku. Sekarang akan kuberi kalian pelajaran. Yi, dalam 3 menit, datang ke pasar malam temui aku. Menemuimu? Kau benar-benar sampah. Kau tahu siapa Xie Yi dan Master Xie itu? Benar. Memangnya siapa kau? Hingga berani memanggil Master Xie ke sini. Jangan khawatir, percayalah padaku. Ayo kita, akhiri saja urusan ini. Jangan keterlaluan. Tidak apa-apa. Presiden Lu. Apa? Presiden Lu, ada yang bisa saya bantu? Ku dengar, sampah ini bermitra dengan grup Lu. Sudah saya selidiki, Presiden Lu. Memang ada kerjasama kecil. Batalkan segera. Baik. Tidak. Master Xie, tolong beri kami sedikit kelonggaran. Maafkan keluarga kami. Tuan Xie, kumohon pada Anda, maafkan keluarga kami. Percuma saja memohon padaku. Siapa suruh kamu menantang orang yang tak seharusnya kau singgung? Karini, Tuan Besar, lepaskan aku. Ampuni kami. Semua karena kelancangan mulutku. Tuan, anggap saja aku sebatas angin lalu dan biarkan aku pergi. Menyinggung siapa?
Apa kau menyinggungku? Xiao Xiao, menghargai hubungan kita di masa lalu, kumohon maafkan aku. Dulu, siapa pernah punya hubungan denganmu? Kau cuma teman kencan buta yang diatur ibuku. Mana ada masa lalu antara kita? Benar, ya Anda benar. Benar, mulutku lancang, perkataanku tak berharga. Aku buta tak mengenal orang hebat. Kumohon padamu. Xiao Xiao, Xiao Xiao, Xiao Xiao, Xiao Xiao, Aku bukan pemimpin grup lu. Untuk apa kau memohon padaku? Xiao Xiao. Bawa mereka keluar. Baik. Presiden Lu. Jangan, Jangan, tolong jangan, jangan. Jangan lakukan ini. Presiden Lu. Ada perintah lain? Tidak ada lagi. Silakan pergi. Oh ya, tinggalkan mobilnya buat menerangi jalan kami. Baik. Lu Jin-an? Xiao Xiao, sejujurnya aku sudah lama ingin mengatakannya. Mengabari aku? Apa yang mau kau katakan? Mau mengungkap jati diri yang kau sembunyikan dariku? Aku ingin memberitahumu pelan-pelan, tapi Lu Jin-an, melihatmu begitu gugup benar-benar lucu. apa? Ada apa? Jangan bilang kalau kau benar-benar mengira dirimu itu presiden Lu. Memang akulah orang itu. Hentikan omong kosongmu. $100.000 saja kau saja tak punya. Masih pura-pura jadi presiden Lu? Berhenti berpura-pura di sini. Ngomong-ngomong, utang budi sebesar apa yang dimiliki presiden Lu padamu? Selain pura-pura jadi asistenmu, dia bahkan harus menemanimu berakting di sini. Dia cuma pura-pura jadi asisten. Aku. Kalau bukan begitu, apalagi? Kalau presiden Lu itu tidak punya utang budi besar padamu, mana mungkin dia mau jadi asistenmu dan ikut berakting di sini? Benar, dia memang berutang budi besar padaku. Gu Xiao Xiao, sedang apa kamu? Apa yang kulakukan? Aku malah ingin bertanya padamu, apa yang telah Presiden Chen lakukan? Ada apa? Memangnya aku berbuat apa? Kamu tahu betul, bos Zhang's Group itu adalah orang bejat, tapi kau tetap menyuruhku pergi sendirian larut malam untuk negosiasi kerjasama. Chen Peinan, sebenarnya apa maksudmu? Maksud buruk apa yang bisa kupunya? Gu Xiao Xiao, justru kamu, apa yang sudah kau lakukan? Kau membuat Zhang's Group seketika bangkrut. Bangkrut? Kalau mereka bangkrut, itu memang balasan yang setimpal. Tahukah kau bahwa Zhang's Group punya kerjasama dengan perusahaan kita untuk berapa banyak pesanan? Kau tahu, aksimu ini menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Merugikan perusahaan? Kayaknya, itu justru merugikan dirimu sendiri, Presiden Chen. Kau yang rugikan. Gu Xiao Xiao, itu fitnah. Fitnah atau tidak, kau sendiri yang tahu dalam hatimu. Kau. Chen Peinan, Anda telah menyalahgunakan wewenang, serta menjebak rekan kerja. Mulai saat ini, Anda dicopot dari jabatan manajer. Ikuti pelatihan, nanti baru ditentukan apakah Anda bisa tetap bekerja. Tidak. Presiden Lu, saya tidak melakukannya. Presiden Lu, saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ikuti pelatihan itu atau segera angkat kaki dari grup Lu. Baik. Saya mengerti. Selain itu, Gu Xiao Xiao, kemas barangmu, pindah ke kantor pusat desain. Bersiaplah terlibat dalam proyek desain kolaborasi bersama Louis. Apa? Apa? Ya. Dia cuma pendatang baru, bahkan pernah terlibat kasus plagiarisme. Atas dasar apa dia pantas bekerja sama dengan maestro internasional, Louis? Anda meragukan keputusan atasan. Tidak. Aku melakukan ini untuk semua orang di departemen desain yang menganggap ini tidak adil. Benar sekali. Kami semua sudah bekerja dengan sepenuh hati untuk perusahaan ini bertahun-tahun. Berdasarkan apa dia yang baru masuk, bisa langsung ditempatkan di kantor pusat. Betul, ini tidak adil. Kami tidak terima. Kenapa? Sejak kapan kata-kataku tak berlaku lagi? Kalau kalian semua tak terima, maka begini saja. Presiden Chen,
Mari kita adu kemampuan. Kalau kau menang, aku akan mundur dengan sukarela. Nona Gu, ini... Aku yakin dia mampu. Baiklah, Presiden Lu, tolong jadi saksi kami. Tentu. Asal nanti jangan kau ingkar janji. baik. Hari ini, kalian berdua akan bersaing. Siapa yang memiliki desain terbaik, yang sanggup saling meyakinkan, serta meyakinkan semua orang. Dialah yang akan berangkat ke kantor pusat desain. Tak diragukan lagi, ini Presiden Chen. Desainnya, Wah, inspirasinya, kreativitasnya, benar-benar tak tertandingi. benar sekali. Presiden Chen, kita lulusan universitas bergengsi dari luar negeri. Dia bukan sekadar orang biasa yang bisa kau bandingkan. Presiden Lu, kita cuma diam saja, Aku percaya padanya. lalu bagaimana dengan mereka? Ya, Sudah. Berilah dia sedikit muka. Bagaimana? Di mana desainmu? Mengapa tak dikeluarkan saja? Dengan kemampuannya itu, diberi waktu seumur hidup pun, dia tetap takkan bisa mendesain apapun, kan? Jangan-jangan sudah lewat lama begini, dia bahkan belum mulai menggambar? Jika kau mundur sekarang, kita semua akan tetap tampak baik. Dan kau masih bisa bekerja di sini. Grup Lu kami, bukan tempat bagi sembarang orang masuk begitu saja. Benar. Grup Lu memang tak menampung sampah. Setidaknya kamu masih sadar diri. Jadi cepatlah pergi, jangan mempermalukan dirimu lagi. Mengerti? Mempermalukan diri? Siapa sebenarnya yang mempermalukan diri? Tunggu dan lihat saja. Menurutku, kau cuma tak mau menyerah. Hari ini, akan kutunjukkan padamu, seperti apa desain sejati itu. Manajer Chen, tunjukkan padanya. Desainku, baik kreativitas maupun konsep, sudah selaras dengan arah pengembangan terkini dari perusahaan kita. Tadi aku cuma melihat sekilas. Tapi kini setelah kuamati lebih cermat, desain ini ternyata jauh lebih luar biasa. Tepat sekali. Desain ini, aku berani jamin, tak ada yang lebih hebat di industri ini. Tunggu, kau? Mana desainmu? Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Presiden Chen, Bagaimana bisa? Ini memang rancanganmu barusan? Ya, kalau bukan, siapa lagi? Dalam waktu sesingkat ini, bahkan Master Louis pun takkan sanggup merancang karya sebaik ini. Apa yang tak bisa kau lakukan, bukan berarti orang lain tak sanggup. Sudahlah, jika di sini sudah tak ada urusan lagi, aku akan ke kantor pusat desain sekarang. Semoga nanti kita bisa bekerja sama lagi. Bagaimana? Ada yang masih keberatan? Kalau tidak, maka bubar. Kembali bekerja. Baik, bos. Gu Xiao Xiao, takkan kubiarkan hidupmu tenang. Supervisor Chen, ini desainer baru kita Xiao Xiao. Tolong bantu dia beradaptasi. Baik. Halo, Supervisor Chen. Nama saya Gu Xiao Xiao. Halo Xiao Xiao. Panggil saja Kakak Chen. Ya. Ini Departemen Desain 2, termasuk kamu. Totalnya 5 orang. Di sebelah sana adalah Departemen Desain 1. Lalu pusat desain kita berdiri mandiri, langsung di bawah Presiden Lu. Tapi sejauh ini kami nyaris belum pernah melihat beliau. Selama ini Direktur Song yang menangani. Tapi hari ini beliau sedang dinas luar. Baiklah, saya paham. Terima kasih, Kakak Chen. Ayo semua berdiri, beri salam padanya. Kalian sedang apa? Ayo lebih semangat. Halo. Halo semua, nama saya Gu Xiao Xiao. Silakan duduk. Iya. Presiden Song sudah kembali. Halo Presiden Song. Ya. Peinan, tolong bagikan oleh-oleh ini ke semuanya. Baik. Ini sengaja kubawa dari Australia. Iya. Ini untukmu. Halo, Presiden Song. Iya. Halo. Saya Song Nan Kiao, Direktur Departemen Desain, juga bertanggung jawab mengelola seluruh departemen desain ini. Oh, halo. Nama saya Gu Xiao Xiao. Saya pegawai baru. Saya sudah dengar dari Peinan. Katanya kamu hebat. Ambillah. Ini sengaja kusiapkan hanya untukmu. Untukku? Iya. Aku pacar Kak Jinan. Selama ini, terima kasih karena sudah menjaganya
dengan baik, ke depan kamu tak perlu repot-repot membantunya lagi. Dia, pacarnya. Lu Jin An? Kembalikan itu padaku. Semua orang mengolokku. Lu Jinan, dasar brengsek. Memangnya aku salah apa? Kau sudah punya pacar. Kenapa kau masih mau menikah denganku? Apa? Hari ini, di kantor, Song Nan Kiao malah menghina aku. Lu Jinan brengsek. Besok aku akan menceraikanmu. Lu Jinan, lepaskan aku. Kau sudah punya perempuan lain, untuk apa masih mencariku? Lepas. Lepaskan aku, lepaskan. Pergilah temui perempuanmu, jangan cari aku lagi. Diam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kau bilang mau cerai dengan siapa? Aku? Bilang. Kau. Kau brengsek. Aku tak pernah punya hubungan apapun dengannya. Tapi dia sendiri yang mengatakannya. Itu cuma cinta sepihak darinya. Sudah bangun? Tadi malam. Sudah capek semalaman? Kamu lapar? Ayo makan. Semua ini kamu yang masak? Iya. Coba deh. Aku berangkat kerja dulu. Jangan buru-buru. Biar aku yang antar kamu hari ini. Lu. Asisten lu. Presiden Lu, kebetulan sekali. Kenapa Anda di sini? Oh, saya cuma kebetulan lewat. Apa yang kamu lakukan? Ini kan mobil Presiden Lu? Tak apa-apa. Aku juga mau ke kantor. Sekalian saja, toh searah. Sini. Maaf ya, orangnya memang agak dingin, jangan diambil hati. Tidak, sama sekali tidak. Silakan naik. Cepat naik. Lu Jinan? Bisa senyum sedikit? Tidak? Sudah numpang mobil orang? Kenapa mukamu jutek begitu? Tak apa. Kamu. Tak usah begitu. Jalan, cepat jalan. Apa-apaan sih? Jangan terus bersikap begitu, nanti malah membuatmu terkesan seperti bos. Senyum dong. Ayo pergi. Baik. Kakak Chen. Ya. Ada apa dengan kalian semua? Kamu baru sampai, makanya belum tahu. Maksudmu apa? Perusahaan kita. Kakak Chen. Ini jadwal kompetisi, skema desain, kolaborasi dengan Louis.
Siapkan juga tim kalian. Lagi pula, hadiahnya 10 juta dolar. Kakak Chen, urusan sepenting ini, apa kita tak akan bersiap? Siapkan apa? Kan ada Direktur Song di sini. Buat apa repot-repot begitu? Di kartu nama kita tercantum departemen desain perusahaan, tapi karena ada Presiden Song, semua desain besar maupun kecil sudah diambil alih olehnya. Itu kan jelas-jelas menekan orang lain. Mau bagaimana lagi, kemampuan kita jauh tertinggal. Kami juga sudah berjuang, tapi tetap saja, dibanding desain Presiden Song, kami masih jauh kalah. Perusahaan pasti pilih yang terbaik, jadi tak ada yang bisa kami lakukan. Jadi soal ini, apa kita benar-benar pasrah? Sudahlah, simpan energimu. Di depan Presiden Song, urusan ide dan visi, kita tak ada apa-apanya. Buat apa capek-capek? Bukan begitu. Kalian tak boleh merendahkan diri sendiri serta mengagung-agungkan orang lain. Xiao, bukan kakak mau menasihatimu, tapi sebaiknya kita kerjakan saja tugas kita dengan baik. Hal lain, serahkan saja pada Direktur Song. Jadi soal ini, kita lepas begitu saja? Hah, kamu memang keras kepala dan susah dinasihati. Kakak Chen, kalau dia mau repot, biarkan dia saja. Tak usah pedulikan dia. Hei, sifat Gu Xiao tak mungkin menyerah semudah itu. Ini kan desainku yang dulu belum sempat kelar. Syarat kali ini harus diselesaikan tuntas. Akhirnya kesempatan untuk memulihkan namaku sepenuhnya. Direktur, lihat kami. Kak Jin An, kenapa datang ke sini? Kakak Jin An, jarang-jarang kau sempat menyempatkan diri menemuiku hari ini. Ya ampun, ini pacar Presiden Song? Ganteng sekali. Betul, kalian benar-benar pasangan serasi. Tak hanya tampan, dia juga amat perhatian, bahkan membawakan makan siang untuk Presiden Song. Nona Song, aku sudah menikah sekarang, jadi tolong jaga sikapmu. Xiao, makan dulu, kerja lagi setelah makan. Xiao, itu suamimu? Ya, dia suamiku. Perempuan ini, berani-beraninya dia menggoda kakak Jinan? Terima kasih kepada kalian yang sudah menjaga Xiao selama ini. Ini sekadar tanda terima kasih dariku. Silakan ambil. Terima kasih. Nih. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini tas edisi terbatas. Sudah lama kuincar, tapi belum tega membelinya. Xiao, pacarmu ini, selain tampan, kaya lagi? Kalian terlalu memuji. Wah, sedang apa kamu? Kenapa kau menghabiskan begitu banyak uang buat beli tas mahal? Jangan memaksakan diri hanya demi pamer padaku. Kita tak punya uang sebanyak itu. Semua ini cuma tiruan, harganya murah. Kalau ketahuan palsu, malah makin memalukan. Tenang saja, tas-tas ini, pabriknya pun tak bakal bisa membedakannya. Serius? Kalau begitu, belikan aku satu juga. Baik. Gu Xiao, berani-beraninya kau merebut kakak Jinan dariku. Tak akan kumaafkan. Apa? Xiao, ini rancanganmu? Ah iya, pas sekali. Kakak Chen, aku juga ingin kakak meninjaunya. Luar biasa. Ini sungguh menakjubkan. Konsep ini, gaya ini, sungguh melampaui peraih penghargaan tahun itu. Rancanganmu ini, kamu sendiri sudah mampu menanganinya. Kakak Chen, aku tetap ingin semua orang ikut kompetisi ini bareng-bareng. Xiao, awalnya aku benar-benar meremehkanmu. Tak kusangka kau. Xiao, kalau nanti ada hal yang butuh bantuanku, bilang saja padaku. Iya, kedepannya, sepertinya aku akan sering merepotkan kalian. Ayo berjuang bersama. Semangat. Cuma pura-pura, menjijikkan sekali. Sebenarnya apa yang dia rancang hingga membuat mereka sebegitu gembiranya? Tenang saja Presiden Song, dia tak akan mampu merancang sesuatu yang layak. Dia punya rekam jejak plagiarisme. Apa?
Dia pernah memenangkan penghargaan Luana tahun itu. Namun karena menjiplak karya orang, kualifikasinya dicabut. Bodoh, kenapa tak bilang dari tadi? Semua orang di perusahaan tahu bahwa pemenang tahun itu hanya jadi kambing hitam orang lain. Berani-beraninya kau meremehkan lawan begitu. Dia cuma pendatang baru tanpa pengalaman, malah bisa dibandingkan dengan Anda, Presiden Song. Aku tak peduli cara apapun yang kau pakai. Dapatkan konsep desain mereka untukku. Tenang saja, serahkan padaku. Gu Xiao Xiao, berani merebut lelakiku? Tunggu saja sampai kau kubuat sengsara habis-habisan. Kak Jin An, Jangan dekati aku. Kak Jin An, kenapa kakak galak sekali padaku? Dia masih belum tahu jati dirimu yang asli kan? Katakanlah, kalau aku memberitahunya, coba tebak, apa dia akan marah, lalu tak mau peduli padamu lagi? Kurang ajar kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Xiao. Xiao Xiao, tolong dengar penjelasanku. Apalagi yang harus dijelaskan? Semua ini tak seperti yang kamu kira. Perempuan tadi itu, dia... Siapapun wanita itu, memang penting. Bukan begitu. Mengapa kau jadi susah diajak bicara begini? Memang aku susah diajak bicara. Dia begitu pengertian, kan? Pergi saja temui dia. Berani merebut lelakiku? Hanya mengandalkan dirimu itu? Presiden Lu, sebenarnya ada masalah apa? Mengapa Anda terlihat begitu marah? Wanita menjengkelkan itu, aku sudah bilang padanya bahwa aku tak melakukan apa-apa. Anda tampak sangat marah. Jangan-jangan Anda benar-benar jatuh cinta padanya? Akhir-akhir ini kau terlalu senggang. Presiden Lu, sekarang kan sudah lewat jam kerja. Xie Yi. Ada apa dengan kalian semua? Draft desainnya dicuri. Apa? Tadi pagi saat komputer dinyalakan, semua rancangan kita sudah terhapus. Begitu pula milik mereka berdua. Bagaimana dengan pengawas? Sudah periksa rekaman CCTV? Tadi malam CCTV sedang dalam perbaikan, jadi tak bisa dicek. Sedang diperbaiki? Kenapa baru diperbaiki sekarang? Di saat sepenting ini? Padahal saat paling genting? Sepertinya ada yang sengaja menjerat kita. Aku kesal sekali. Kalau ku tahu siapa pelakunya, akan kuberi pelajaran. Tepat. Siapa yang pakai cara sehina itu? Sekarang bukan saatnya marah-marah. Besok harus diserahkan. Kalau kita mulai dari nol lagi, pasti tak akan sempat. Lagi pula, karena rancangan itu dicuri mereka, besar kemungkinan akan muncul di pameran besok. Bila mereka nekat mengambilkannya, takkan tinggal diam, akan kuhabisi mereka. Benar-benar tak tahu malu. Kalau mereka berani mencuri, pasti mereka juga tak takut memamerkannya. Aduh, ada apa ini? Baru pagi begini kalian sudah kelihatan kesal? Jangan-jangan kalian sedang ribut gara-gara belum bisa bikin desain? Ini formulir pendaftarannya. Kalian benar-benar nekat mendaftar? Selama ada Presiden Song di sini, apa yang kalian khawatirkan? Kalian tidak bisa bicara begitu. Karena atasan sudah memberi kuota, kita tak boleh menghalangi orang lain. Presiden Song, cara kerjamu itu memang kelewatan, tapi jangan serendah ini. Tidak tahu malu. Memfitnah atasan tanpa sebab. Apa kau bosan bekerja di sini? Nah, begitu baru benar. Sadarilah posisimu. Barulah dengan begitu kau masih bisa cari makan di sini. Oh, ngomong-ngomong, kau pasti belum tahu siapa sebenarnya kakak Jin An. Dia adalah putra sulung dari grup Lu. Calon pewaris tahta grup Lu. Apa yang kau bicarakan? Selama ini dia merahasiakannya darimu, itu karena dia takut kau bakal mengincar status serta posisinya. Sebagai pewaris paling terpandang di ibu kota, tak sembarang orang biasa layak bersanding dengannya.
Presiden Lu, tolong lepaskan saya. Saya salah, Presiden Lu. Presiden Lu. Naik ke atas. Gu Xiao Xiao. Kau benar-benar bodoh. Putra sulung grup Lu. Lu. Jin. An. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Apa yang dikatakan Presiden Song? Xiao Xiao, kau kenapa? Kakak Chen, tidak apa-apa. Mari lanjut bekerja. Jangan buat aku takut, cepat beritahu kakak. Tidak apa-apa. Jika mereka mengira bisa menjatuhkanku dengan cara begini, maka mereka sungguh meremehkanku. Gu Xiao Xiao. Ada yang salah, Presiden Lu. Rancangan desain Nyonya, semuanya lenyap. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi tadi, sesudah tim Departemen Desain 2 datang, dokumen desain Nyonya semuanya raib tanpa jejak. Cepat pergi, periksa. Baik, saya paham. Tunggu sebentar. Dia, bagaimana kondisinya? Dia sudah mulai bekerja. Perlu saya memanggilnya ke sini? Tak perlu. Lanjutkan urusanmu. Baik. Xiao Xiao. Kamu. Presiden Lu. Uang yang kupinjam darimu akan segera kukembalikan. Kau sudah tahu? Entah kau tahu atau tidak, itu tak penting. Xiao Xiao, dengarkan dulu penjelasanku. Sebenarnya, sudah lama aku ingin. Sudah, Presiden Lu. Aku tak menginginkan hartamu, apalagi mengejar statusmu. Xiao Xiao, kamu mau kemana? Xiao Xiao. Besok hari pengumpulan draft pameran, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai terulang kesalahan. Tenang saja, Presiden Song. Tinggal 1 hari lagi, meski Master Louis datang, dia takkan sempat menghasilkan karya bagus. Berani menantangku? Sejumlah orang yang tak tahu diri. Presiden Song, kemampuan Anda telah diakui semua orang, tak usah memedulikan mereka. Ayo, semuanya, dengarkan saya. Besok kita harus menyerahkan draft. Jika ingin membuat ulang sekarang, pasti tak keburu. Jadi bila ingin menjuarai lomba besok, satu-satunya cara ialah mencari jalan lain. Begini, kita bisa awali seperti ini. Apakah ini akan berhasil? Mari kita coba. Master Louis, silakan. Kenapa sampai sekarang Nyonya belum juga datang? Kabarnya perusahaan kalian kali ini sangat tulus, hingga berhasil menemukan desainer yang sudah lama ingin saya temui. Benar sekali. Demi bekerja sama dengan Anda, kami sengaja mencari desain yang dulu Anda sukai. Bagus. Xie Yi. Wakil Ketua Wang, desainer Gu, masih dalam perjalanan. Bagaimana bisa begini? Acara sepenting ini kok bisa terlambat? Baik, saya segera kirim orang untuk mencarinya. Master Louis, saya sungguh minta maaf, ini kesalahan kami. Sepertinya desainer Gu hari ini tak bisa datang. Soal karya itu, saya telah menyelesaikannya dengan sempurna. Apa? Akibat skandal plagiarisme yang menimpa desainer Gu sebelumnya, ia terlalu malu untuk hadir hari ini untuk menemui Master Louis. Karenanya, desain kali ini diselesaikan sendiri oleh Departemen Desain kami. Jadi tunggu apa lagi? Cepat, serahkan desainmu agar ditinjau oleh Master Louis. Wah, karya ini terbilang sempurna. Bahkan saya mungkin tak sanggup menghasilkan karya yang sesempurna ini. Master Louis, Anda terlalu memuji. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari dari Anda. Betul-betul pemuda yang luar biasa. Master Louis, mengingat Anda sangat puas dengan karya ini, bagaimana jika kita bekerja sama untuk 3 tahun ke depan?
Kontrak ini belum dapat saya tanda tangani untuk saat ini. Kenapa? Master Louis, bukankah Anda amat puas dengan karya ini? Desain ini terlalu sempurna, namun masih ada yang kurang. Singkatnya, karya ini kurang berjiwa. Benar kurang punya jiwa. Benar, ya, jiwa itu. Bagaimana kau bisa tahu? Karena ini karya yang belum rampung. Saya benar-benar minta maaf semuanya. Karena desain terbaru ini agak tertunda, jadi saya pun terlambat. Anda bilang karya ini belum tuntas, tapi desainer barusan dia mengatakan bahwa departemen desain mereka sudah bekerja keras, baru berhasil merampungkan karya ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gu Xiao, apa sebenarnya maksudmu? Rapat hari ini sangat penting, terlambat masih bisa dimaklumi. Namun kenapa kamu malah membual di sini? Soal saya membual atau tidak, Anda sendiri yang tahu dalam hati. Master Louis, silakan lihat bagian ini. Ini hasil karya tim kami. Kamu benar-benar tidak berguna. Urusan sekecil ini saja tak mampu kau tangani. Karya ini cacat, beraninya kau membawanya ke sini? Aku pun tidak tahu. Presiden Song? Dasar tak berguna. Jadi beginilah hasilnya. Konsep desainmu untuk karya ini sangat jelas. Jangan-jangan engkau adalah desainer yang waktu itu? Benar. Kali ini, aku juga membawa satu karya baru untuk kalian semua. Kalau begitu, bagus sekali. Ini? Tidak mungkin kan? Gu Xiao, karya begini, kau berani memakainya untuk menipu Master Louis? Ini sungguh konyol. Karya semacam ini, pantaskah dipamerkan ke publik? Kupikir kau bisa menyuguhkan sesuatu yang layak. Ternyata aku terlalu tinggi menilaimu. Layak atau tidak, bukan kau yang menentukannya. Wakil Ketua Wang, ada yang merusak nama baik di perusahaan ini? Aku enggan bekerja dengannya. Segera keluar. Ingin mempermalukan? Siapa di sini? Singkirkan dia. Xiao, kali ini kita gagal, nanti kita coba lagi. Sekarang mari pergi dulu. Benar-benar memperlihatkan ketidakmaluan luar biasa. Satpam, seret dia keluar. Hebat. Sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Master Louis, tentang desain ini. Hebat. Ini sungguh luar biasa. Coba lihat bagian ini. Karya ini desainnya sangat simpel, namun di balik kesederhanaannya, terkandung keindahan spiritual yang tinggi. Saya berani bilang, sekali karya ini dirilis, pasti mengguncang dunia. Baiklah, kalau Anda puas. Bagaimana dengan kontrak ini? Tanda tangani, segera tanda tangani. Tapi, saya ingin selama masa kontrak 3 tahun ini, saya ingin bekerja dengannya, hanya dia yang menangani semua proyekku. Tentu, tak ada masalah sama sekali. Desainer Gu, ada keberatan? Dapat bekerja sama dengan Master Louis merupakan kehormatan bagi saya. Bagus. Nanti akan saya minta HR untuk menaikkan gajimu setara standar gaji desainer top di pasar. Wakil Ketua Wang. Untuk desain kali ini, semua orang turut berkontribusi. Kebetulan, kalian semua juga akan mendapat kenaikan gaji. Xiao, dengar itu. Kita semua kebagian. Kalau tak ada masalah lagi, Anda cukup tanda tangan di sini. Kontrak ini tak boleh ditandatangani. Desainer Song? Kontrak ini tak bisa ditandatangani. Desainer Song, kau sudah gila? Kalau kau terus bikin onar di sini, angkat kaki dari grup lu. Wakil Ketua Wang, aku tidak gila. Kontrak ini tak boleh ditandatangani. Kami susah payah mendapatkan peluang bekerja sama dengan Master Louis. Ini peluang langka. Desainer senior Song, aku ingin bertanya. Mengapa kontrak ini tak boleh ditandatangani? Kenapa? Karena kau tak pantas. Wakil Ketua Wang, Master Louis, semuanya, barangkali kalian belum tahu, perempuan ini reputasinya buruk. Desain yang pernah ia buat ternyata hasil plagiat. Kamu, bagaimana bisa kau bicara begitu? Semua orang tahu bahwa dulu dia hanya difitnah. Berani-beraninya engkau menuduh dia menjiplak. Faktanya tidak begitu. Lihatlah. Kumohon padamu, tolonglah aku, katakan saja kalau aku difitnah. Asal kau setuju, aku akan melakukan apa saja. Dia bukan cuma menjiplak, hidup pribadinya juga kacau. Orang seperti dia
benar-benar tak pantas bekerja sama dengan Master Louis. Gu Xiao, dengan rekaman AI palsu ini, kali ini meskipun keajaiban datang sekalipun, takkan ada yang bisa menolongmu. Desainer Gu, tolong berikan saya penjelasan yang logis. Jika tidak, saya takkan lagi bekerja sama dengan grup lu. Jangan, Master Louis. Gu Xiao, cepat jelaskan. Tak ada yang perlu kujelaskan. Kebenarannya akan terungkap sendiri. Sudah kehabisan kata ya. Orang kotor sepertimu, tak pantas berada di dunia desain. Hari ini aku mengusulkan, agar dia diblokir total, demi menjaga kemurnian dunia desain. Memblokirnya? Kau tak punya kapasitas untuk itu. Blokir dia. Sepertinya kamu belum punya kemampuan itu. Sayang, kamu baik-baik saja? Apa? Ternyata dia adalah istrinya Presiden Lu. Benar-benar tak terduga ya. Berdasarkan apa? Dia cuma seorang perempuan rendahan dengan riwayat plagiat. Atas dasar apa dia bisa meraih cinta Kak Jin An? Kenapa? Katamu dia menjiplak. Kalau begitu, lihat ini apa? Yeyi. Memakai AI untuk mengganti wajah, lalu merekayasa video untuk menjebak rekan kerja. Tak disangka. Song Nankiao, apa sebenarnya niatmu? Bukan aku. Itu tidak benar. Yeyi, lanjutkan. Jadi, semua ini, bagaimana kau menjelaskannya? Bukan aku pelakunya. Kak Jinan, dengar penjelasanku. Ini dia, semua ini karena hasutannya. Dialah yang dendam pada Gu Xiao, makanya dia melakukan ini. Ini bukan urusanku. Bukan begitu. Presiden Song, tidak begitu kejadiannya. Cepat sekali kau mulai mencari kambing hitam. Kau benar-benar orang yang tak akan menyerah sampai benar-benar kalah. Kakak Chen, tunjukkan buktinya. Apapun cara yang kau pakai, penghargaan Luana kali ini, kalau aku tak mendapatkannya, maka tak seorang pun boleh menerimanya. Lantas soal ini, apa penjelasanmu? Tak menyangka, kan? Orang itu dulu diam-diam merekam video ini. Atas dasar apa? Gu Xiao, dari kecil sampai dewasa, aku selalu berusaha keras. Lantas kenapa penghargaan ini tidak jatuh padaku? Atas dasar apa? Karena pikiranmu kotor dan sikapmu sok suci. Kau sama sekali tak pantas mendapatkan penghargaan ini. Perempuan tak berguna ini akan kubuat kau hancur. Song Nankiao, aku menghargai tahun-tahunmu, pengabdianmu pada perusahaan. Jika sekarang kau mau meminta maaf pada Xiao Xiao dan mengakui perbuatanmu, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Melepaskanku? Lu Jinan, dari kecil hingga kini, aku selalu mengikutimu bagaikan seekor anjing berharap kau menoleh sekali saja. Tapi apakah kau pernah? Mengapa? Dia cuma perempuan tak tahu malu yang baru muncul. Dia tak punya apa-apa. Dengan hak apa dia bersamamu? Mengapa harus dia? Sungguh kasihan, kau susah payah menjebakku begini. Sayangnya, pernikahan antara aku dan dia. Murni transaksi bisnis. Apa katamu? Aku menikah dengannya, karena nenek menghendaki kami menikah. Saat itu, aku juga butuh uang cepat. Jadi, pernikahan kami hanya urusan bisnis. Benar. Apa yang dia bilang memang benar. Tidak. Ini tak mungkin nyata. Kalian pasti membohongiku? Mustahil ini sungguhan. Yeyi, umumkan ke bawah. Chen Peinan, karena menjebak rekan kerja, masukkan dia dalam daftar hitam seluruh industri. Tidak, tolong, Presiden Lu. Dengar penjelasanku. Mohon maafkan aku, ampunilah aku, beri aku kesempatan sekali saja. Kumohon padamu, lepaskan aku salah, lepaskan aku. Kalian, lepaskan aku. Dan kau, tunggu saja sanksi hukum. Kak Jinan, kau tak bisa memperlakukanku seperti ini. Cepat, bawa dia pergi. Apalagi yang kalian tunggu? Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kak Nankiao, apa kau baik-baik saja? Jin Zhao. Tenang saja, Kak Nankiao. Selama aku di sini, aku tak akan membiarkan mereka menindasmu. Ya. Tuan muda kedua, kenapa Anda datang kemari? Kalau aku tak datang,
Haruskah kubiarkan kalian menindas Kak Nan Kiau sesuka hati? Kenapa kau menatapku begitu? Dia menjebak rekannya. Di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Dia menyewa orang untuk menyuap dan menjerat orang lain. Dia sudah melanggar hukum. Aku tak peduli. Lu Jin An, selagi aku di sini hari ini, tak seorang pun di antara kalian bisa menindasnya. Lu Jin An, grup lu bukan tempat di mana kau bisa semaunya. Ayah masih ada, jangan harap kau bisa bertindak sewenang-wenang. Lu Jin Sao, membuat onar pun ada batasnya. Ayo pergi. Coba saja kalau berani. Xie Yi. Semua minggir. Lu Jin An, jangan kelewatan. Jin Sao, ini semua bukan salah kakak Jin An. Semua gara-gara perempuan ini. Dia yang memicunya. Jadi kau wanita yang menikah dengan Lu Jin An? Benar, akulah orangnya. Cepat lepaskan kami. Atau jangan salahkan aku kalau kasar. Pintunya sudah terbuka. Lagi pula aku tak menghalangi kalian. Kalau kau tak menghasut Lu Jin An, mana mungkin dia tidak membiarkan kami pergi? Aku yang menghasutnya? Sepertinya kau terlalu menilai tinggi kemampuanku ya. Siapa dia? Dia itu tuan muda keluarga lu dari grup lu yang terkemuka. Ahli waris grup lu. Siapa sih aku? Dengan modal apa aku bisa menghasutnya? Bukankah kau istrinya? Aku tak pantas menyandang status itu. Cepat lepaskan kami. Kesabaranku ada batasnya. Lu Jin Zhao, lepaskan dia. Ternyata kau bisa panik juga, ya? Cepat lepaskan kami. Baiklah. Asal kau lepaskan dia, aku akan biarkan kalian pergi. Xiao Xiao, kau tak apa-apa. Lu Jin An, berani-beraninya kau memukulku? Minta maaf padanya. Jangan harap. Mau minta maaf atau tidak? Hentikan, Lu Jin An. Dia adikmu. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan dia. Urus saja putramu sendiri. Xiao Xiao, kau tak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kakak sungguh kejam, demi perempuan tak jelas ini, memukul adiknya sendiri. Apakah ini masuk akal? Teman-teman semua, lihat sendiri keadilannya. Benar-benar tidak adil. Mau bicara soal keadilan? Baik. Hari ini, ayo kita bicarakan semuanya dengan jelas. Siapa kau? Berani-beraninya mengaturku? Kau tak berhak bicara di sini. Dia istriku. Masih bilang dia tak punya hak? Hebat. Oh, jadi kau, dasar wanita murahan? Kau yang terus menghasut hubungan dua saudara ini. Seseorang, kemari. Seret wanita tak tahu diri ini dan singkirkan dia. Apa kalian tulis semua? Cepat usir perempuan ini sekarang juga. Sebaiknya kau jaga kata-katamu. Kalau kau berani merendahkannya lagi, jangan salahkan aku kalau harus bersikap keras padamu. Aku ibumu? Tega sekali kau demi orang asing? Memperlakukan aku begini? Ibu kandungku sudah lama tiada. Jinan. Aku tidak apa-apa. Kalian semua cepat enyah dari sini. Aku tak mau melihat kalian lagi. Di grup lu. Pergi sekarang. Mohon maaf sebesar-besarnya, Master Louis. Anda sempat melihat keributan tadi. Tidak apa-apa. Setiap keluarga pasti punya masalah sendiri. Saya memahaminya. Terima kasih atas pengertian Anda. Jadi, apakah sekarang kita sudah bisa menekan kontraknya? Senang bermitra dengan Anda. Kuharap ke depannya bisa melihat lebih banyak karyamu yang luar biasa. Desainer Gu. Terima kasih. Aku akan terus bekerja keras. Aku juga yakin kolaborasi kreatif kita kali ini akan melahirkan karya yang benar-benar luar biasa. Senang bermitra. Saya juga senang bermitra. Baik, sangat bagus. Xiao Xiao, tunggu sebentar. Xiao Xiao, dengar penjelasanku. Aku sama sekali tak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, aku sudah ingin jujur padamu, tapi kau salah paham. Jadi aku belum menemukan momen yang pas. Lu Jin An, yang membuatku marah sebenarnya?
Bukan karena kau merahasiakannya dariku, tapi aku sangat tidak suka orang lain seenaknya menuduhku. Xiao. Aku benar-benar sadar aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya. Kalau begitu, katakan lebih dulu, apa kesalahanmu? Aku salah karena tak seharusnya berprasangka padamu. Dan apalagi menyembunyikan apapun darimu. Ya, Kemudian, aku tak langsung jujur tentang jati diriku yang sebenarnya. apalagi, Kemudian, belum lama, kau sudah lupa. Hanya beberapa hari setelah menciumku. Lu Jin-an, apa yang kau lakukan? Gu Xiao, dasar perempuan tak tahu malu. Kau membuatku kehilangan segalanya. Atas dasar apa kau sekarang bisa hidup senyaman ini? Atas dasar apa? Sekarang juga akan kubuat kau lenyap. Cepat pergi sana. Xiao. Menikahlah denganku. Apa yang kau bilang? Bukankah kita sudah mendaftar pernikahan? Aku serius. Xiao. Menikahlah denganku. Jadilah istriku yang sebenarnya. Iya. Cepat menyingkir. Lu Jin-an. Lu Jin-an, kau tak apa? Kamu baik-baik saja kan? Xiao. Lu Jin-an jangan buat aku takut. Lu Jin-an. Keluarga, mohon tunggu di luar. Nyonya, Ini salahku. Semua ini salahku. Kenapa aku harus berselisih dengannya? Nyonya, mana mungkin ini salah Anda? Presiden Lu adalah orang yang beruntung, dia akan baik-baik saja. Lagi pula, dokter di dalam sana semuanya dokter terbaik di negeri ini. Iya. Benar. Tak apa. Halo Nenek. Halo Xiao, bagaimana kabarmu dan Jin-an belakangan ini? Nenek? Maafkan aku. Aku tak menjaga Lu Jin-an dengan baik. Dia kini terluka parah dan masih ditangani darurat di ruang operasi. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, tunggu aku. Tunggu aku kembali, nanti ku jelaskan semuanya. Jangan takut, Xiao. Nenek akan segera pesan tiket pesawat pulang. Aku? Malangnya Jin-an kesayanganku, mengapa nasibnya seburuk ini? Padahal masih begitu muda, sudah tiada. Dia belum meninggal. Kenapa menangis? Putraku Malang, kau masih sangat muda namun telah tiada. Bagaimana aku dapat bertahan hidup? Dia belum meninggal. Kenapa menangis? Apa? Belum meninggal? Nyonya, tuan muda pertama hanya terluka ringan. Apa yang Anda lakukan? Terkesan terlalu tergesa-gesa. Bukankah dibilang kondisinya sudah kritis? Apa sebenarnya tujuan kalian? Hentikan sandiwara seakan-akan kalian peduli, dasar munafik. Perempuan kejam? Jika bukan karenamu, mana mungkin Jin-an terluka? Tunggu saja, akan kuberi kau pelajaran hari ini. Simpanlah semua niat busuk kalian. Kalau kau berani menyentuh Lu Jin-an sekali lagi, jangan salahkan aku bila bertindak keras padamu. Xie, antar tamu keluar. Nyonya, tuan muda kedua. Silakan pergi. Tunggu saja pembalasanku. Takkan kubiarkan kau lolos begitu saja. Lu Jin-an, bisakah kau bangun dan memandangku sebentar? Aku bahkan belum sempat memberitahumu kalau aku menyukaimu. Bisakah kau bangun dan melihatku? Lu Jin-an. Lu Jin-an, Halo, saya datang untuk memeriksa kamar.
Dokter, berapa lama lagi sampai dia sadar? Begitu kami memberinya ini, dia akan segera terbangun. Siapa kamu? Apa sebenarnya yang kau suntikan padanya? Minggir. Siapa kau sebenarnya? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Siapa aku? Akulah orang yang akan menyingkirkannya. Lu Jin Sao? Jadi ini ulahmu. Tolong, ada orang di sini. Tolong, siapapun, tolong. Lepaskan aku. Meski kau berteriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menolongmu. Semua orang sudah kusuruh pergi. Perempuan rendahan, sebaiknya kau jangan ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Karena kau telah mengetahui siapa aku, maka temani dia di sana. Karena engkau sudah mengenalku, kau harus ikut pergi dengannya selamanya. Walau harus tiada, aku takkan membiarkanmu menyakiti dia. Karena engkau ingin menyerah, akan kuturuti keinginanmu. Hentikan. Berhenti di sana. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Apa kau baik-baik saja? Hah? Aku baik-baik saja. Nenek, nenek, maafkan aku. Duh, Xie Yi sudah menceritakan semuanya padaku. Ini bukan salahmu. Tenanglah, Xiao Xiao. Tempat ini memiliki peralatan medis dan dokter terbaik di dunia. Jin An, takkan terjadi apa-apa. Xiao Xiao. Jin An. Xiao Xiao. Sudah siuman? Bagaimana kondisimu? Apakah kau merasa ada yang tidak nyaman? Cepat panggil dokter. Aku baik-baik saja. Kau tak usah khawatir. Tenanglah, Xiao Xiao. Siapapun yang berani menindas cucu kesayanganku, takkan kubiarkan lolos begitu saja, siapapun dia. Nenek, urusan ini biar cucumu yang menanganinya sendiri. Usiamu sudah tak muda, jangan terlalu dipikirkan. Kau sudah begini kondisinya, masih mau pura-pura kuat? Urusan pribadiku bisa kutangani sendiri. Baiklah, biarkan saja mereka berulah beberapa hari lagi. Syukurlah Presiden Lu sudah siuman. Kondisinya tidak ada masalah besar. Namun cedera kakinya belum sepenuhnya pulih. Tampaknya perlu memakai kursi roda untuk sementara waktu. Baiklah. Syukurlah kalau begitu. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Syukurlah, akhirnya kabar gembira ini tiba. Xiao Xiao, kau sudah siuman? Apa yang terjadi padaku? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Ada apa sih? Kau hamil. Kau belum tahu ya? Apa? Hamil? Jangan-jangan gara-gara malam itu. Xiao Xiao sayang, kau ingin makan apa? Beritahu nenek. Nenek akan menyuruh orang menyiapkannya. Nenek, aku tidak ingin makan sesuatu yang khusus kok. Tak perlu cuma soal uang. Keluarga kita tak kekurangan apapun, yang kami punya hanya uang melimpah. Jadi, apapun yang kau ingin makan, aku akan menyuruh orang segera menyiapkannya untukmu. Lu Jinan. Kenapa? Nenek lihat dia. Nenek akan mengupas apel untukmu. Gu Xiao Xiao, semua ini seharusnya menjadi milikku. Bagaimana bisa pendatang baru merebut posisiku? Aku takkan pernah membiarkan hidupmu tenang. Bagaimana situasinya? Gu Xiao Xiao, perempuan rendahan itu hamil. Apa? Kita tak boleh membiarkannya melahirkan bayi itu selama Tuan Besar belum pulang dan belum mengetahui soal ini. Bibi, sejak perempuan hina itu datang ke sini, semua rencana jadi kacau. Kalau dia lenyap, Lu Jinan pasti akan putus asa. Saat itu, keluarga Lu, bukankah semuanya akan ada di bawah kendali Anda? Benar sekali. Begitu banyak masalah muncul gara-gara wanita tak tahu malu ini. Dengan menyingkirkannya saja, baru kita mudah menghadapi Lu Jinan.
Xiao Xiao, istirahatlah dulu, jangan sampai kelelahan. Siapa yang selemah itu? Dokter berkata, aku harus sering mengajakmu berjalan-jalan supaya kamu lekas pulih. Xiao Xiao, saat aku sembuh nanti, mari kita menikah. Aku ingin memberimu pesta pernikahan paling megah. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Lu Jinan, kenapa kamu malah ambil kesempatan begitu? Xiao Xiao, saat aku sembuh, nanti kamu boleh balas memanfaatkan kesempatan. Lu Jinan, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. lepaskan aku. Xiao Xiao. Lepaskan. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jin-an, kau sudah bangun? Ada bagian yang terasa tak nyaman? Nenek, di mana Xiao Xiao? Di mana dia? Aku sudah menyuruh orang mencarinya. Xie Yi. Xie Yi. Presiden Lu. Segera tutup semua pintu keluar kota. Apapun yang terjadi, kalian harus temukan Xiao Xiao. Baik. Jin-an, kau jangan terlalu cemas. Xiao Xiao pasti akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Mungkin di kehidupan berikutnya. Ternyata kau, Song Nan Kiao, apa yang kau lakukan di sini? Song Nan Kiao, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja sudah menyingkirkannya. Song Nan Kiao, berani-beraninya kau. Kenapa aku harus takut? Lu Jin-an, andai saja dulu kau sedikit saja menoleh padaku, dia takkan berakhir begini. Song Nan Kiao, kau... Lu Jin-an, aku memang ingin melihatmu dalam kemarahan tak berdaya seperti ini. Bukankah kau sangat mencintainya? Kalau begitu, akulah yang akan menghancurkannya. Kau? Berani sekali kau. Xie Yi. Xie Yi. Xie Yi. Presiden Lu? Tangkap dia. Saat ini juga. Kalau kalian tak bisa memaksa, dia mengungkap lokasi Xiao Xiao, kalian semua akan dipecat. Siap, Presiden Lu. Xiao Xiao, kau di mana? Lu Jin-an, kamu tak menyangka itu aku kan? Lu Jin Xiao, apa yang telah kamu lakukan padanya? Tak apa. Tapi sebentar lagi, belum tentu. Apa maumu? Tak diragukan, kau memang kakakku. Pintar sekali. Aku mau kau lepaskan grup Lu, jika tidak. Baik, aku setuju. Asal kau tak menyakiti Xiao Xiao. Urusan grup Lu, terserah kau. Lu Jin Xiao, dasar bodoh kau. Jika kau tetap membiarkan Gu Xiao Xiao hidup, apa kau kira bisa mendapatkan grup Lu? Bodoh. Bodoh sekali kau, Lu Jin Xiao. Tapi aku harus memastikan Xiao Xiao benar-benar selamat. Jika tidak, Lu Jin Xiao, kau tahu sendiri bagaimana caraku bertindak. Baik, asalkan kau melepas hak waris atas grup Lu, aku tak akan menyentuhnya. Sebaiknya kau tepati janjimu. Besok, aku ingin melihat berita tentang pengunduran dirimu. Saat waktunya tiba, bila kau tak membebaskan Xiao Xiao, takkan kubiarkan kau lolos. Lu Jinan, jangan. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Diam. Halo? Halo? Xie Yi, beritahu semua orang, gelar konferensi pers. Jin-an, apa kau benar-benar akan melepas hak warismu? Asal Xiao Xiao selamat dan baik-baik saja, apa gunanya hak waris grup Lu? Bu, pikiran ibu memang sangat jernih. Kalau tidak, aku nyaris terjebak oleh wanita itu. Mau bermain licik denganku? Dengan trik murahan begini? Dia masih terlalu polos. Presiden Lu, Anda mendadak menggelar konferensi pers darurat ini. Apakah ada hal penting yang ingin Anda umumkan? Memang ada hal yang ingin saya beritahukan kepada kalian. Sebenarnya, apa yang begitu mendesak?
Alasan saya mengundang kalian hari ini adalah untuk menyampaikan bahwa saya memutuskan menyerahkan hak waris grup Lu. Apa? Benarkah ini? Tadi Anda bilang apa? Anda hendak melepas hak waris grup Lu? Benar sekali. Presiden Lu, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau Anda tak mewarisi grup Lu, lalu bagaimana grup Lu? Akan berkembang kelak? Presiden Lu, bisakah Anda beritahu kami apa alasan sebenarnya yang mendorong Anda melepas hak waris grup Lu ini? Karena istri saya... Jangan. Lu Jinan, jangan serahkan grup Lu. Kalau begitu Presiden Lu, apakah kelak grup Lu akan diwarisi adik Anda Tuan Lu Jinsao? Bila dia sebelum pukul 12 hari ini datang ke tempat konferensi pers ini, pasti akan saya serahkan perusahaan ini padanya. Kalau begitu, apakah Lu Jinsao dapat tiba di lokasi konferensi pers ini sebelum pukul 12 siang nanti, terus ikuti siaran langsung ini? Lu Jin-an. Xie Yi, bagaimana persiapannya? Sudah siap, Presiden Lu. Seluruh jalan di kota sudah berada dalam kendali kita. Begitu keberadaan Nyonya terdeteksi, kami akan segera bergerak untuk membawa Nyonya pulang. Pastikan keamanan Xiao Xiao. Baik. Bagaimanapun, tidak perlu. Akan ada orang yang menanganinya. Jangan terus mondar-mandir. Aku jadi pusing melihatnya. Mama, sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah kita tetap akan pergi? Sekarang sudah hampir pukul 11:30, nanti kita bisa terlambat. Hanya demi perempuan jahat itu, tak pantas mengorbankan grup Lu. Kita tetap harus berangkat. Di sana ada begitu banyak wartawan. Aku tidak percaya Lu Jinan itu berani macam-macam pada kita. Kalau dia menolak, lebih baik kita semua hancur bersama. Presiden Lu, Nyonya telah ditemukan. Segera kirim tim untuk menolongnya. Presiden Lu, Nyonya telah diselamatkan, serta telah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisinya? Beliau baik-baik saja, bukan? Tidak masalah, hanya saja beliau agak syok. Rekan-rekan, sekarang sudah lewat pukul 12. Sepertinya adik saya tampaknya tak berminat untuk meneruskan perusahaan ini. Maka terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Tunggu dulu. Dia datang. Tahan dulu, Lu Jin-an. Apa yang terjadi? Tuan muda kedua grup Lu yang kami hormati, mengapa penampilannya begitu? Betul sekali. Perhatikan juga Nyonya Lu itu. Benar-benar tak tampak seperti Nyonya. Ini di mana? Nyonya, Anda sudah siuman. Anda hendak membawa saya kemana? Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit sekarang. Rumah sakit? Tidak. Lu Jinan dalam bahaya. Segera, dengan kecepatan penuh, antar aku ke konferensi pers itu. Siap. Tunggu dulu. Lu Jin-an, di depan semua media, kamu harus menepati janjimu. Aku pasti akan menepatinya. Tapi sekarang, waktu sudah habis. Omong kosong, kalau bukan karena istrimu yang kejam itu, jika tidak terhalang di jalan, bagaimana mungkin aku terlambat sedikit saja? Kalau begitu, ambil saja warisannya. Aku pun tak menghalangimu. Kalau begitu, cepat umumkan. Sial. Umumkan. Untuk mewarisi grup Lu, butuh keputusan dewan direksi dan juga persetujuan ayahmu yang menyebalkan itu. Lu Jin-an, berani kau mempermainkanku? Orang sebodoh dirimu masih bermimpi mewarisi grup Lu. Xie Yi, ayo kita pergi. Berhenti. Mau kabur, mimpi saja. Hati-hati, Lu Jinan. Xiao. Kalian penipu. Berani-beraninya mempermainkanku. Dasar penipu kalian. Xiao, kau baik-baik saja? Kau tak apa-apa? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lu Jinsao,
Apa kau tahu konsekuensi perbuatanmu? Konsekuensi? Aku dari keluarga Lu. Siapa yang berani memberiku konsekuensi? Siapa berani? Aku berani. Jinan sudah terluka tapi tak bilang pada ayah. Kali ini semuanya benar-benar sudah selesai. Xiao Xiao, ayo kita pergi. Pergi? Kemana? Pulang untuk punya seorang putri.